Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada yang terhormat Ibu Ayunita Jengkiasa di Masyuri. Aku sebagai dosen pengampu akuntansi mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Kami akan mempresentasikan tentang mini modul akuntansi lanjutan 1 chapter 7 tentang intercompany profit and section buat kelompok kami terdiri dari Sultan Maulana Yunus dan saya Afif Pranata. Ini berikut ada daftar isi mini modul yang telah kami buat, di mana yang pertama itu ada intercompany profit transaction yang terdiri dari 3 materi utama, itu transaksi obligasi antar perusahaan, keuntungan dan kerugian konsekutif atas obligasi antar perusahaan, dan yang terakhir pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk di publik. Terus dilanjutkan dengan latihan soal, 10 soal pilihan ganda, 3 soal mini esai, dan 2 soal kasus. Pertama, intercompany profit transaction bond atau transaksi antar perusahaan obligasi. Nah, perusahaan itu seringkali punya instrumen utang seperti obligasi dari perusahaan afiliasinya. Nah, kegiatan pinjam-minjam ini antara afiliasi ini sudah sering dilakukan atau sudah biasa dilakukan, karena dengan simpan pinjam antara afiliasi ini bisa meningkatkan kepentingan keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas. Nah, kegiatan pinjam atau pembelian seperti obligasi ini antara perusahaan afiliasi ini menghasilkan akun resiprokal, piutang dan hutang untuk pokok dan bunga. Nah, akun resiprokal ini juga muncul untuk pendapatan dan beban. Akun-akun resiprokal ini akan dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi karena piutang hutang antar perusahaan tidak menunjukkan secara akurat aktiva atau liabilitas dari suatu entitas dikonsolidasikan. Nah, dalam kegiatan utang piutang atau pembelian obligasi tadi, kepemilikan obligasi tadi, terdapat masalah khusus akuntansi yang timbul, yaitu ketika salah satu perusahaan afiliasi menjual instrumen liabilitasnya di luar perusahaan. Kemudian perusahaan afiliasi lainnya membeli instrumen tersebut. Nah, misalnya perusahaan induk perusahaan atau parent membeli obligasi anak perusahaannya dari bursa. Nah, untuk pada non konsolidasi, utang tersebut sudah retired atau sudah lunas. Sedangkan menurut sudut pandang Sun, anak perusahaannya, utang tersebut masih beredar. Hal tersebut disebut dengan constructive retirement, di mana obligasi retire dari sudut pandang konsolidasi karena akun investment bond akan dieliminasi dengan akun bond payable dalam proses penyusunan laporan konsolidasi. Nah, selisih antara nilai tercatat bond payable dengan harga investment in bond ini adalah laba rugi bagi konsolidasi. Nah, transaksi obligasi antar perusahaan biasanya itu obligasi akan diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Nah, perusahaan penerbit ini memiliki kewajiban obligasi yang mencerminkan tingkat bunga pasar yang berlaku. Namun, seiring berjalannya waktu, tingkat bunga pasar ini akan berubah dan kemudian menciptakan perbedaan antara nilai buku dari obligasinya dan nilai pasar kewajiban obligasi tersebut. Nah, jika tingkat bunga pasar meningkat, nilai pasar dari obligasi akan lebih kecil dibanding nilai bukunya. Akibat dari hal tersebut, perusahaan penerbit obligasi harus menyaksikan adanya keuntungan. Nah, sebaiknya jika tingkat bunga pasar menurun, akan menimbulkan adanya kerugian terrealisasi, di mana kerugian tersebut tidak diakui juga oleh perusahaan penerbit. Nah, namun walaupun laba rugi yang terrealisasi tersebut tidak diakui, laba yang lebih tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Nah, GAAP juga mensyaratkan opsi nilai wajar untuk kewajiban di mana jika nilai wajar ini dipilih, maka keuntungan dan kerugian akibat perubahan nilai pasar dapat diakui. Nah, tapi jika opsi nilai wajar tersebut tidak digunakan, perusahaan yang menerbitkan dapat mengakui keuntungan kerugian sebelumnya yang belum diakui pada obligasi dengan cara menarik atau melunasi obligasi tersebut. Nah, penarikan atau pelunasan obligasi tersebut mempunyai 4 opsi. Perusahaan induk atau perusahaan penerbit dapat menggunakan 4 opsi. Nah, yang pertama, penerbit obligasi atau baik induk ataupun anak, dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membeli dan melunasi obligasi sendiri. Jadi menggunakan aset atau
sumber daya yang dimiliki. Nah, yang kedua, penerbit obligasi baik induk atau anak perusahaan dapat melakukan refunding, yaitu meminjam uang dari entitas yang tidak terafiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan hasilnya untuk melunasi obligasi sendiri. Nah, untuk yang kedua itu opsinya adalah pinjam kepada pihak entitas lain yang tidak terafiliasi. Nah, yang ketiga itu opsi yang ketiga adalah penerbit obligasi dapat meminjam uang dari afiliasi dan menggunakan hasilnya untuk melunasi obligasi sendiri. Nah, yang ketiga ini misalnya si parent minjam uang ke anak untuk melunasi obligasinya sendiri. Nah, yang keempat adalah sebuah afiliasi induk ataupun anak perusahaan dapat membeli obligasi penerbit dari entitas luar. Nah, ketika membeli dari entitas luar ini, maka hal tersebut dianggap dilunasi secara konstruktif. Nah, tiga pilihan yang pertama mengakibat actual retirement atau penarikan yang sesungguhnya dari obligasi, di mana keuntungan atau kerugian yang belum diakui sebelumnya akan diakui oleh perusahaan terbit dalam ketiga situasi tersebut dan akan diperhitungkan untuk menghitung laba bersih konsolidasi. Nah, untuk pilihan keempat itu disebut dengan penarikan konstruktif atau konstruktif retirement. Nah, konstruktif retirement berarti obligasi ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi dan utang obligasi induk serta perusahaan anak bersifat resiprokal, sehingga dalam proses konsolidasi harus dieliminasi. Nah, keuntungan atau kerugian dalam laporan konsolidasi terjadi akibat perbedaan antara nilai buku kewajiban obligasi dan harga beli investasi obligasi. Jadi ketika penerbitnya, misalnya penerbit menerbitkan obligasi dengan nilai buku 10.000, sementara harga beli investasinya itu sebesar 12.000, maka akan muncul keuntungan dalam laporan konsolidasi. Nah, menurut metode akuitas atau konsolidasi satu baris, hal tersebut juga merupakan atau kerugian bagi perusahaan induk. Nah, di mana keuntungan tersebut tidak diakui pada pembukaan perusahaan terbit yang obligasinya dimiliki sebagai investasi oleh perusahaan afiliasi pembelinya. Meskipun penaikan konstruktif memiliki bentuk yang berbeda, namun dalam sudut pandang konsolidasi, esensi penghapusan utangnya sama dengan tiga opsi lainnya. Pada laporan konsolidasi, penghentian konstruktif berefek sama dengan penghentian yang sebenarnya, di mana keuntungan dan kerugian dari penghentian konstruktif obligasi yang harus dibayar adalah keuntungan atau kerugian dari penerbit yang terjadi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar setelah obligasi diterbitkan dan diakui untuk tujuan laporan konsolidasi ketika obligasi tersebut dibeli kembali dipegang oleh entitas konsolidasi. Nah, yang kedua adalah pembahasan tentang keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Nah, misalnya apabila sebuah perusahaan afiliasi membayar kembali obligasi dari perusahaan afiliasi lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai catatnya, nilai catatnya itu dihitung dari nilai nominal obligasi atau nilai buku obligasi dikurang dengan amortized discount atau tambahan amortized premium, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Sebaiknya jika perusahaan tersebut membayar kembali obligasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka perusahaan tersebut akan mengakui adanya keuntungan. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif pada obligasi terjadi ketika perusahaan membeli obligasi dari perusahaan afiliasi atau entitas lain dengan harga yang berbeda dari nilai buku obligasi tersebut. Nah, ini mengakibatkan terjadinya keuntungan atau kerugian diakui dari sudut pandang konsolidasi. Namun jika obligasi perusahaan afiliasi dibeli pada nilai buku atau terdapat pinjaman langsung antara perusahaan afiliasi, maka tidak akan terjadi keuntungan atau kerugian. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan induk membayar $98.000 untuk obligasi dengan nilai par $100.000 dari perusahaan anak dengan unamortized premium sebesar $2.000, mereka akan mengkalkulasikan keuntungan konstruktif sebesar $3.000 yang didapat dari $100.000 ditambah dengan unamortized premium karena dia unamortized premium, maka ditambah $2.000 lalu dikurangi dengan $99.000. $98.000, yaitu hasilnya itu $3.000. Nah, $1.000 itu untuk perusahaan induk dan $2.000 itu untuk perusahaan anak. Nah, penghitungan tersebut disebut dengan teori par. Nah, teori lain selain nilai par atau nilai ini adalah agency teori. Nah, dalam agency teori, obligasi antar perusahaan atau perusahaan afiliasi yang membeli obligasi berperan sebagai agen bagi perusahaan terbit sesuai arahan dari manajemen perusahaan induk. Nah, agensi teori ini menetapkan bahwa keuntungan konstruktif sebesar $3.000 tadi diberikan kepada perusahaan anak atau penerbit pada laporan konsolidasi berdampak
sama seperti jika perusahaan anak telah membeli obligasinya sendiri. Meskipun tidak ada dukungan oleh terpisah, keuntungan dan kerugian konstruktif kadang-kadang dialokasikan secara penuh kepada perusahaan induk berdasarkan kebutuhan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk bertujuan untuk menyederhanakan proses akuntansi. Nah, perubahan suku bunga pasar menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi penerbit obligasi, sehingga prosedur akuntansi harusnya mengalokasikan keuntungan dan kerugian tersebut pada penerbit tanpa menghentikan bentuk transaksi tersebut, apakah penarikan oleh penerbit atau pembelian oleh afiliasi. Nah, kegagalan dalam mengalokasikan jumlah penuh keuntungan atau kerugian yang konsumtif kepada terbit akan mengakibatkan kemampuan bentuk lebih dari substansi dalam transaksi pembiayaan utang tersebut. Nah, transaksi harus dipertimbangkan lagi lebih daripada bentuknya. Nah, ini terkait dengan konsolidasi. Oleh karena itu, dari agensi itu acara konsultasi lebih unggul. Nah, sebagian besar utang jangka panjang perusahaan itu berbentuk obligasi yang belum jatuh tempo. Nah, saat itu pengamortisasi obligasi premium dan diskon menggunakan metode garis lurus daripada bunga metode efektif. Namun pada umumnya metode bunga efektif lebih unggul daripada metode garis lurus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Kita lanjut ke materi tentang pembelian obligasi perusahaan oleh anak perusahaan induk di publik. Berikut ini ada contoh dari PT Preman dan PT Satpam. Jadi PT Preman ini sebagai induknya, lalu PT Satpam sebagai anaknya. Di sini PT Preman ini punya 90% kepemilikan pada PT Satpam. Lalu PT Preman membeli saham PT Satpam dengan nilai buku 9.225 dalam satuan dolar. Lalu PT Satpam memiliki modal saham sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat dan saldo laba yang ditahan sebesar 250.000 dolar pada tanggal diakuisisinya. Lalu pada 31 Desember 2016, PT Satpam memiliki 10 juta dolar par dari 10% obligasi yang masih beredar dengan diskonto sebesar 300.000. Bunga obligasi tersebut dibayar pada izin lanjut. Lalu bunga obligasi tersebut dibayar setiap Januari dan Juli setiap tahun, jadi setiap 6 bulan. Jatuh temponya dalam waktu 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2022. Pada 2 Januari 2017, PT Preman membeli 50% obligasi PT Satpam yang beredar secara tunai sebesar 5.150.000 dan menggolongkannya sebagai investasi jangka panjang. Terdapat kerugian konstruktif sebesar 300.000 dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi. Entitas yang dikonsolidasi menghentikan obligasinya sebesar 4.850.000. Ini 50% dari nilai buku obligasi sebesar 9.700.000 dengan biaya sebesar 5.150.000 yang dibebankan kepada PT Satpam. Nah, lalu di bawahnya ini ada perhitungan untuk kerugian konstruktif. Jadi untuk perhitungannya, yang pertama dimulai dari book value dari pembelian obligasinya itu dari 50% dikali nilai 9.700.000, lalu dikurangi oleh harga pembeliannya, lalu hasilnya adalah 300.000. Itu kerugian konstruktifnya dari obligasinya. Lalu di bawahnya ini bisa dilihat juga, ini adalah jurnal yang dibuat oleh PT Satpam. Di situ ada pada debitnya ada investment in bond sebesar 5.150.000, lalu di kreditnya ada kas sebesar 5.150.000 juga. Nah,
Jika laporan keuangan konsolidasi disiapkan segera setelah penghentian konstruktif, entry kertas kerja untuk menghilangkan investasi obligasi antar perusahaan dan saldo kewajiban-kewajiban termasuk kerugian 300.000 tadi sebagai berikut. Di sini ada bond payable, lalu ada investment in bond, lalu ada loss on retirement of bond. Nah, selama 2017 PT Satpam mencatat beban bunga pada obligasinya sebesar 1.060.000. Ini didapat dari nilai yang 10 juta dolar par tadi di awal dikali 10%, lalu ditambah 60.000 diskon amortisasi. Karena di soalnya tadi itu belum diamortisasi. Dari beban bunga ini sebesar 530.000 dolar terkait dengan obligasi antar perusahaan. PT Preman juga mencatat pendapatan bunga dari investasinya dalam obligasi selama tahun 2017 sebesar 470.000. Angka ini didapat dari nilai 5 juta dolar par dikali 10%, lalu dikurangi dari nilai amortisasi premiumnya sebesar 30.000 dolar. Lalu terdapat selisih 60.000 dolar antara beban bunga dengan pendapatan atas obligasi antar perusahaan. Ini mencerminkan pengakuan 1/5 dari kerugian konstruktif selama 2017. Pembukuan PT Preman dan PT Satpam belum mengakui kerugian konstruktif melalui amortisasi premium dan amortisasi diskonto pada pembukuannya masing-masing. Lalu ada metode ekuitasnya ini. PT Satpam melaporkan laba bersih sebesar 750.000 pada 2017 dan PT Preman menghitung pendapatannya sebesar 459.000 dari PT Satpam. Nah, ini perhitungannya rinciannya sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari menghitung 90% dari penghasilan yang dilaporkan PT Satpam sebesar 750.000 dolar yang tadi. Lalu dikurangi dengan kerugian konstruktifnya, tapi kerugian konstruktif ini yang dikalikan 90% karena kan kepemilikannya 90% di soal tadi. Lalu ditambah pengakuan kerugian konstruktifnya juga. Sehingga barulah diperoleh pendapatan investasi dari anak perusahaannya dari si PT Satpamnya sebesar 459 dolar. Nah, berikut ini adalah jurnal entry PT Preman untuk mencatat akun investasi pada PT Satpam. Detailnya dapat dilihat sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2017 dicatat investment di PT Satpam itu di debit, lalu di kreditnya ada pendapatan atau income dari PT Satpam sebesar 675 dolar masing-masing. Nah, ini untuk mencatat 90% pendapatan PT Satpam pada 2017. Lalu dilanjut pada 31 Desember 2017 dicatat di debitnya pendapatan income dari PT Satpam sebesar 270 dolar, di kreditnya investment di PT Satpam sebesar 270 dolar juga. Nah, ini untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari PT Satpam sebesar 90% dari kerugian atas konstruktif dari obligasi PT Satpam. Nah, entry ini dapat dibuat pada tanggal 2 Januari 2017, jadi setelah tanggal 1 Januari. Desember pada 31 Desember 2017 juga dicatat investment di PT Satpam sebesar 54 dolar, lalu pendapatan dari PT Satpam sebesar 54 dolar. Pencatatan ini untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari PT Satpam sebesar 90% dari nilai 6 juta dolar 60.000 dolar pengakuan sedikit demi sedikit atas kerugian konstruktif atas obligasi PT Satpam selama tahun 2017. Pada tahun-tahun mendatang hingga obligasi jatuh tempo, PT Preman menghitung pendapatan dari PT Satpam dengan menambahkan 54.000 dolar per tahun kebagiannya atas pendapatan yang dilaporkan dari PT Satpam. Lalu akun investasi pada anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki saldo sebesar 10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku yang
mendasari investasi PT Preman di PT Satpam pada tanggal 1 Januari 2017. Lalu ditambah dengan $459.000 pendapatan investasi dari PT Satpam untuk tahun 2017 dalam satuan ribuan. Lalu investasi di PT Satpam 1 Januari ini nilai dari $11.250.000 dikali 90%. Lalu ditambah dengan pendapatan dari PT Satpam menghasilkan investment di 31 Desember sebesar $10.584.000. Nah, berikut ini adalah contoh dari kertas kerja konsolidasi untuk PT Satpam dan PT Preman. Rugi konstruktifnya itu tercatat senilai $300.000 yang tadi pada pendapatan yang telah dikonsolidasi. Nah, berikut ini contoh dari tabel konsolidasinya dapat dilihat. Nah, karena adanya rugi konstruktif ini, maka memberikan dampak juga terhadap non-controlling interest, terutama non-controlling interest share dan consolidated net income. Nah, detailnya, rinciannya dapat dilihat pada perhitungan berikut. Jadi, tercatat rugi konstruktif sebesar $300 di situ. Lalu dikurangi dari interest income menghasilkan $770. Lalu ada elimination of interest expense. Di situ dijumlahkan dan akhirnya menghasilkan total kenaikannya sebesar $554. Dan ini berdampak pada controlling interest share di tahun 2017 sebesar $216. Jadi, penggunaan bagian kepentingan non-pengendali serupa dengan pengurangan beban lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh dari entry dari kertas kerja konsolidasi. Dimulai dari ruginya sebesar $300, lalu interest payable sampai di bawah interest expense itu dicatat semua di sini di kertas kerja konsolidasi. Oke, berikutnya bisa dilanjut ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama adalah pilihan ganda 10 soal. Nah, yang pertama itu soalnya berikut ini adalah kontrak yang terpengaruh saat perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak kecuali. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang dari tanda tanding, karena tanda tanding tidak terpengaruh secara langsung ketika perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak sehingga akun tanda tanding tidak terpengaruh. Nah, yang kedua ditanyakan adalah constructive gain or loss tidak akan muncul saat transaksi antar perusahaan obligasi jika. Nah, tadi sudah jelaskan kalau misalnya constructive gain or loss tidak akan muncul saat obligasi dibeli sama dengan harga bukunya. Nah, jawaban yang itu yang C. Karena tidak ada perbedaan harga, maka constructive gain or loss tidak akan muncul. Nah, yang ketiga adalah transaksi antar perusahaan obligasi adalah transaksi yang menuju kepada transaksi antara ini jawabannya perusahaan induk dengan anak. Karena transaksi antar perusahaan obligasi itu biasanya dihubungkan dengan hubungan spesial perusahaan induk dengan anak. Makanya hal ini transaksi tersebut menuju kepada transaksi perusahaan induk dengan anak. Nah, baik ketika perusahaan induk obligasi perusahaan induk dibeli oleh anak atau obligasi anak dibeli oleh perusahaan induk. Nah, yang keempat pertanyaannya adalah satu transaksi antar perusahaan obligasi secara downstream, obligasi dia beli di atas harga bukunya. Pihak penjual obligasi akan mengakui. Nah, karena ada perbedaan dan ketika dibeli harganya di atas harga buku, maka terjadi gain on sale atau keuntungan. Karena nilai yang dibeli itu di atas harga buku. Nah, nomor 5,
Pernyataan berikut manakah yang benar mengenai akuisisi obligasi dari perusahaan terafiliasi dalam tahun akuisisi obligasi tersebut. Nah, dari keempat opsi ini yang paling benar adalah setiap gain or loss pada tahun akuisisi diakui pada laporan laba rugi konsolidasi. Jadi setiap ada gain or loss harus diungkapkan dan diakui pada laporan laba rugi konsolidasi, dimunculkan. Nah, ilustrasi berikut menjawab nomor 6 sampai dengan 8. PT Papa memiliki kepemilikan saham pada PT Sasa sebesar 90%. PT Papa memiliki obligasi dengan nilai nominal 600.000 pada 1 Januari 2013 yang jatuh tempo pada 1 Januari 2017. Nah, obligasi tersebut memiliki bunga 8% dengan diskon yang belum diamortisasi sebesar $12.000. Nah, pada tanggal 2 Januari 2013, PT Sasa membeli obligasi PT Papa yang beredar sebesar 150.000 dengan harga 152.000. Nah, obligasi ini memiliki tanggal pembayaran bunga tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Amortisasi obligasi menggunakan metode garis lurus. Nomor 6 ditanyakan adalah interest receivable yang diperoleh PT Papa untuk tahun 2013. Nah, jawaban itu adalah 6.000 yang didapat dari 150.000 dikali 8% ditambah 1/2. Dikali 1/2. Nah, yang nomor 7 adalah ditanyakan gain or loss interafiliasi yang diperoleh PT Papa dalam transaksi ini. Nah, yang dihasilkan adalah gain atau keuntungan sebesar $2.000, di mana PT Sasa membeli obligasi PT Papa sebesar 152.000 padahal harga buku cuma 150.000, maka terjadi gain atau keuntungan sebesar $2.000. Nah, nomor 8 ditanyakan adalah PT Papa sebagai penerbit obligasi membayar bunga pada PT Sasa sebanyak 2 kali setahun. Nah, bunga tersebut bagi PT Papa diperlakukan sebagai apa? Nah, jawaban benar adalah beban dalam laba rugi, karena bunga masuk dalam kelompok beban. Jadi diperlakukan sebagai beban dan dimunculkan dalam laporan laba rugi. Nomor 9, gain or loss on sale pada transaksi antar perusahaan obligasi dihitung dari perbedaan antara nomor 9 ini yang paling penting adalah harga transfer dan harga buku obligasi. Untuk menghitung gain or loss obligasi, kurangi dari buku dari harga transfer. Jika harga transfer lebih tinggi, maka dari nilai buku maka masukkan keuntungan. Sebaliknya, jika harga pengalihan lebih rendah dari nilai bukunya, maka akan terjadi kerugian. Nah, nomor 9 terakhir dalam pilihan ganda adalah ditanyakan adalah suatu obligasi pasal dibeli oleh pihak terafiliasi, maka nilai kewajiban obligasi terhadap perusahaannya adalah, nah ditanyakan adalah nilai obligasi tersebut. Nah, saat dibeli, nilai yang berlaku adalah nilai nominal obligasi dikurangi dengan diskon atau ditambah dengan premium saat penerbitan. Ya, jawaban ini adalah yang D. Seperti yang dijelaskan dalam materi sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah soal mini esai. Soal mini esai terdiri dari 4 soal. Nah, yang pertama itu ditanyakan adalah perusahaan dapat unrecognized gain or loss pada obligasi yang masih beredar dengan cara menebus obligasi tersebut. Nah, jelaskan pilihan yang dapat dijalankan oleh perusahaan induk untuk menebus obligasi tersebut. Nah, tadi di materi sudah dijelaskan kalau misalnya perusahaan induk dapat menebus obligasi dengan 4 pilihan atau 4 opsi. Yang pertama, ditebus dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Yang kedua, ditebus dengan minjam uang dari pihak lain. Yang ketiga itu ditebus dengan cara minjam uang dari pihak yang terafiliasi. Nah, yang keempat itu sebuah afiliasi atau induk atau perusahaan anak dapat membeli obligasi penerbit dari entitas luar. Nah, dalam ini obligasi dianggap donasi secara konstruktif. Baik, izin melanjutkan soal berikutnya, yaitu apa pentingnya perusahaan induk membeli obligasi dari anak perusahaannya dan mengapa perusahaan induk itu akan membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaannya. Nah, jadi ini kebetulan di materi tadi belum sempat terbahas. Jadi di sini pentingnya perusahaan induk membeli obligasi dari perusahaan anaknya itu terletak pada hubungan keuangan antar perusahaan dan dampak potensialnya pada laporan keuangan konsolidasi. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan induk membeli obligasi pada perusahaan anaknya. Di antaranya, yang pertama untuk pembiayaan.
Jadi perusahaan induk itu dapat memberikan modal kepada anak perusahaannya dengan membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaannya, yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi operasional atau ekspansi anak perusahaan. Yang kedua, itu untuk manajemen risiko. Dengan membeli obligasi anak perusahaan induk itu bisa mengendalikan utang anak perusahaan dan mengelola risiko keuangan yang lebih efektif. Yang ketiga, sebagai pencipta laba. Jika obligasi anak perusahaan menawarkan tingkat bunga yang menarik atau potensi apresiasi modal, perusahaan induk dapat memperoleh keuntungan dari investasi dengan membeli dan memegang obligasi tersebut. Yang keempat, sebagai dukungan dan stabilitas. Membeli obligasi anak perusahaan menunjukkan kepercayaan perusahaan induk terhadap kekuatan keuangan anak perusahaan itu sendiri, dan juga dapat memberikan stabilitas pada operasi anak perusahaan. Lanjut di soal keempat, bagaimana pembelian obligasi oleh perusahaan induk mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Jadi pembelian obligasi oleh anak perusahaan induk memiliki dampak-dampak pada laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, bisa jadi transaksi antar perusahaannya, pembelian obligasi itu perusahaan induk kadang harus mengakui dan mengeliminasi secara tepat selama konsolidasi untuk menghindari perhitungan ganda. Lalu perusahaan induk kadang sulit juga memperoleh pendapatan bunga dari obligasi anak perusahaannya yang diakui dalam laporan keuangan induk secara mandiri dan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, biasanya pada posisi keuangan konsolidasi. Yang keempat, pada laporan laba rugi konsolidasi. Lalu soal kelima, mengapa perusahaan anak akan membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induk? Nah, jawabannya, perusahaan anak dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induknya dengan beberapa alasan. Misalnya, yang pertama, untuk manajemen kas. Jadi perusahaan anak mungkin memiliki kas yang lebih yang perlu diinvestasikan. Dan membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induknya dapat memberikan opsi investasi yang aman. Yang kedua, bisa jadi karena tingkat imbal hasil dan pengembalian dari perusahaan induk. Nah, perusahaan anak mungkin menentukan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induknya menarik dalam hal tingkat imbal hasil dan potensi pengembalian, mengingat kredibilitas dan stabilitas perusahaan induk yang diketahui. Lalu yang ketiga, dari operasi keuangan. Mungkin perusahaan anak bertanggung jawab dalam mengelola operasi keuangan grup perusahaan, dan membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induk dapat menjadi bagian dari strategi investasi mereka. Yang keempat, bisa jadi keselarasan strategis. Membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induk menunjukkan dukungan dan keselarasan perusahaan anak terhadap tujuan keuangan dan stabilitas dari keseluruhan grup perusahaan. Yang berikutnya ini ada soal kasus, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut adalah soal kasus yang pertama. Soal kasus terdiri dari 2 soal. Yang pertama itu ini ada soal kasus di mana tahun 2017 PT Antara diakuisisi selama oleh PT Indira sebesar $500.000, di mana PT Indira menguasai 80% dari PT Antara. Nah, nilai wajar dan nilai buku pada saat akuisisi itu sama, jadi tidak ada perbedaan atau goodwill. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Indira menunjukkan obligasi dengan bunga 10%, di mana nilai nominalnya $500.000 dengan diskon yang berbeda sebesar $15.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Antara membeli 30% obligasi tersebut sebesar $200.000. Obligasi jatuh dan di mana obligasi jatuh tempo tanggal 1 Januari 2019, di mana pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, PT Indira melakukan laba bersih tanpa laba transaksi. Laba bersih tanpa laba investasinya atas PT Antara sebesar $300.000, sedangkan laba bersih yang didapatkan PT Antara adalah tahun tersebut adalah $210.000. Nah, diminta pendapatan investasi PT Antara tahun 2017 dan laba bersih konsolidasi PT
Indira pada tahun 2017. Nah, yang pertama itu yang perlu kita tahu adalah Gen or Loss on Retirement. Nah, bond retirement itu adalah dengan 155.200. Nah, cara menghitungnya adalah 30% dikali $500.000 dikurang $16.000. Kenapa 30%? Karena PT Antara jelaskan tadi hanya membeli 30% obligasi. Nah, kemudian nilai retirement itu dikurang dengan harga belinya. Nah, harga belinya adalah 200.000. Nah, karena harga belinya lebih besar dari nilai obligasinya, maka terjadi loss on retirement. Nah, sebesar 54.800. Kemudian loss on retirement itu diamortisasi banyak 2 tahun karena obligasinya bakal jatuh tempo 2 tahun, maka dibagi 2 sebesar 13.700. Nah, untuk jawab pertanyaan pertama, pendapatan investasi pada tahun 2017 itu dengan cara net income-nya karena kepemilikan 80%, maka dikali 210.000. 210.000 itu adalah laba yang dimiliki oleh PT Antara. Maka diperoleh net income itu 180.000. Kemudian dikurang dengan loss on retirement sebesar 54.800. Kemudian ditambah dengan amortisasi loss on retirement. Karena ini setahun, maka dikali 2, maka 13.700 kali 2 sebesar 27.400. Maka pendapatan investasi pada 2017 sebesar 140.600. Nah, untuk yang B, ditanyakan laba bersih konsolidasi PT Indira pada anak dan anak pada tahun 2017. Nah, laba bersih PT Indira itu sebesar 300.000, di mana pendapatan investasi dari PT Antara sebesar 140.600, di mana maka dia dapatkan hasil laba bersih $440.600, dolar, didapatkan dari $300.000 ditambah $140.600, maka hasilnya terpahan $40.600. Lanjutkan, akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, terima kasih. Untuk soal kasus yang pertama adalah pada tahun 2017 PT Antara diakuisisi sahamnya oleh PT Indira sebesar 900 juta. Dimana PT Indira menguasai PT Antara menguasai 80%. PT Indira menguasai 80% PT Antara. Wajar nilai buku sama pada saat diakuisisi. Tanggal 1 Januari 2017 PT Indira memberikan obligasi dengan bunga 10% nominal 500.000 dengan diskon yang nominal sebesar 16.000, dan pada 1 Januari 2018 PT Antara membeli 30% obligasi tersebut sebesar $200.000. Obligasi jatuh tempo pada 1 Januari 2019, di mana pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan Indira melakukan laba bersih tanpa laba atas investasinya atas Indira sebesar $300.000. Sedangkan laba bersih yang dilaporkan PT Antara pada tahun tersebut sebesar $210.000. Ditanyakan adalah pendapatan investasi pada PT Antara 2017 dan laba bersih konsolidasi PT Indira dan anak tahun 2017. Yang pertama adalah menghitung gross gain or loss on retirement, di mana cara menghitungnya 30% dikali 500.000 dikurang amortize diskonnya sebesar 16.000, sebesar 45.200. Nah, harga dikurang dengan harga belinya atau persaingan pasar sebesar 200.000. Nah, jadi loss on retirement sebesar 54.800. Nah, loss on retirement ini diamortisasi dibagi 2 karena di jatuh tempo obligasi sebanyak 2 tahun, jadi 13.700 amortisasi loss on retirement-nya. Nah, pendapatan investasi pada tahun 2017 itu net income 40% kali 210.000, yaitu 10.000 adalah income-nya dari PT Antara $210.000. Nah, maka net income itu 168.000. Nah, loss on retirement yang tadi ini 54.800 jadi pengurang. Nah, amortisasi loss on retirement itu menjadi penambah pendapatan investasi. Nah, amortisasi loss on retirement ini dikali 2 karena setahun 2 kali, maka
pendapatan investasi pada 2017 adalah 140.600. Nah, untuk laba bersih konsolidasi PT Indira dan Anak Utara tahun 2017 adalah laba bersih PT Indira itu 200.000, pendapatan investasi dari PT Antara itu 140.600. Maka laba bersihnya berapa konsolidasi 2017 itu 440.600. Nah, untuk kasus 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin lanjut. Kita masuk ke contoh kasus 2. Nah, di sini ada kasus dari PT Imun dan PT Amin. PT Imun di sini sebagai induknya, lalu PT Amin sebagai anak perusahaannya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2000X0, PT Imun itu menguasai 70% kepemilikan dari PT Amin. Nah, PT Amin ini menjual obligasi PT Berkah. Nah, PT Berkah ini non afiliasi dengan nilai sekian 4 juta, 4 miliar rupiah. Lalu PT Amin dia menjual lagi obligasinya. Nah, lalu dari situ yang membelinya adalah PT Imun induknya. Nah, pada kasus ini dapat dilihat juga tabel amortisasinya pada PT Amin dan PT Imun sebagai berikut. Nah, langsung saja perintahnya, kita menghitung keuntungan atau kerugian konstruktif yang diberikan dari penjualan atau pembelian obligasi tersebut. Yang kedua, kita buat entry eliminasi untuk transaksi obligasi untuk laporan konsolidasi 31 Desember tahun berikutnya. Nah, langsung saja cara menjawabnya. Yang pertama, kita menghitung keuntungan atau kerugiannya. Nah, ini caranya adalah dengan kita mengurangi carrying amount bonds di 1 Januari 2001 ini tahun berikutnya dikurangi dengan proceed dari redemption price. Maka dihasilkanlah di sini keuntungan atau gain, constructive gain sebesar 124.440 rupiah. Nah, untuk menjawab soal kedua, yaitu kita eliminasi jurnal eliminasi. Kita membuat eliminasi entry untuk obligasi, dimulai dari bond payable, lalu dijumlahkan dengan interest income, lalu kita kurangi dari keuntungan tadi, lalu dijumlahkan dengan investasi di PT Amin, lalu berikutnya dari ditambah juga dari interest expense-nya. Lalu berikutnya kita menghitung entry eliminasi untuk interest receivable-nya. Itu setelah dihitung maka dihasilkan interest receivable-nya sebesar 320 juta rupiah, dan itu di debitnya, lalu investment in bond-nya di sisi kreditnya dengan nilai yang sama. Sekian dari saya. Kemudian saya kembalikan lagi ke teman saya, Alvin. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi modul akuntansi lanjutan kami untuk intercompany bond. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk pembaca modul kami selanjutnya. Untuk terakhir, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada para pembaca dan modul ini dapat bermanfaat kepada yang membacanya. Demikian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.